Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Zaglul. Saya adalah mahasiswa Universitas Sultan Muhammad Safiuddin Sambas, semester 1, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan dengan NIM 10120250013. Nah, tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Anggita MPD. Penasaran dengan videonya? Silakan simak video berikut ini. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa umat Islam pernah sangat maju, lalu mengalami kemunduran, dan kini berusaha untuk bangkit kembali? Semua jawabannya bisa kita temukan dalam sejarah peradaban Islam. Nah teman-teman, dalam video ini kita akan membahas secara singkat, jelas, dan juga mudah dipahami tentang pengertian sejarah peradaban Islam, pentingnya sejarah peradaban Islam, dan juga periodisasi sejarah peradaban Islam dari masa klasik hingga masa modern seperti saat ini. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas apa sih itu sejarah peradaban Islam. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun yang berarti pohon. Maknanya sejarah itu seperti pohon, berawal dari benih, tumbuh, berkembang, dan bercabang. Dalam istilah Arab, sejarah bisa juga disebut tarikh, yaitu ilmu yang membahas peristiwa dan sebab-sebab terjadinya. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang kehidupan masyarakat manusia dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Peradaban adalah bentuk kemajuan lahir dan batin suatu masyarakat, mencakup ilmu pengetahuan, budaya, sopan santun, dan tata kehidupan. Peradaban Islam berarti kemajuan umat Islam yang berlandaskan ajaran nilai-nilai Islam. Nah, dengan demikian, sejarah peradaban Islam adalah catatan perjalanan dan kemajuan umat Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga sekarang, yang mencakup bidang politik, ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan kehidupan sosial. Mengapa sejarah peradaban Islam penting untuk dipelajari? Kenapa ya? Jawabannya adalah yang pertama, karena sejarah mencatat kejayaan Islam di masa lalu ketika umat Islam unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, serta menjadi pusat peradaban dunia. Yang kedua, mempelajari sejarah tidak bertujuan untuk romantisme masa lalu, tetapi untuk memahami realitas umat Islam, baik keberhasilan maupun kegagalannya. Selanjutnya, sejarah membantu kita untuk mengetahui faktor-faktor kemajuan dan juga kemunduran peradaban Islam, mulai dari aspek politik, ilmu pengetahuan, hingga kehidupan sosial. Dengan mempelajari sejarah peradaban Islam, kita dapat mengambil pelajaran dan menjadikannya sebagai refleksi untuk membangun peradaban Islam yang lebih baik di masa kini dan juga masa depan. Nah, dalam pembahasan ini, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode utama, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan juga periode modern. Periode klasik terjadi kisaran 650 Masehi hingga 1250 Masehi. Periode klasik merupakan masa kejayaan dan keemasan Islam. Pada fase awal, Islam mengalami ekspansi wilayah yang sangat luas di bawah dinasti Umayyah, hingga mencapai Spanyol di barat dan di India Timur. Kemudian, pada masa dinasti Abbasiyah, perhatian umat Islam tertuju pada pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban. Baghdad menjadi pusat keilmuan dunia dan lahirlah banyak ulama
serta ilmuwan besar di bidang fikih, teologi, tasawuf, filsafat, dan juga sains. Namun, periode ini berakhir dengan fase disintegrasi yang ditandai dengan hancurnya Baghdad oleh bangsa Mongol pada tahun 1258 Masehi. Nah, yang kedua adalah periode pertengahan yang terjadi antara 1250 Masehi hingga 1800 Masehi. Periode pertengahan ditandai dengan kemunduran dunia Islam akibat konflik internal dan juga serangan dari luar. Meskipun demikian, pada fase berikutnya muncul 3 kerajaan besar Islam, yaitu Kesultanan Utsmani di Turki, Dinasti Safawi di Persia, dan juga Kesultanan Mughal di India. Kerajaan-kerajaan ini sempat mengangkat kembali kekuatan politik Islam, namun akhirnya juga mengalami kemunduran. Sementara dunia barat justru semakin maju. Nah, yang ketiga adalah periode modern atau masa kini yang terjadi dari abad 19 hingga sekarang. Periode modern dimulai ketika umat Islam menyadari ketertinggalannya dari barat. Salah satunya setelah Mesir jatuh ke tangan Napoleon pada tahun 1798. Dari sinilah lahir gerakan pembaharuan Islam yang menyerukan pentingnya pendidikan, ijtihad, dan pembaruan pemikiran tanpa meninggalkan ajaran Islam. Periode ini masih berlangsung hingga sekarang, di mana umat Islam terus berusaha untuk membangun peradaban yang maju dan juga relevan dengan perkembangan zaman. Nah, dari sini kita bisa tahu nih bahwa sejarah peradaban Islam itu bukan cuma cerita masa lalu, tapi perjalanan panjang umat Islam yang penuh pembelajaran, mulai dari kejayaan, kemunduran, sampai usaha untuk bangkit kembali. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya semakin banyak yang belajar sejarah peradaban Islam dengan cara yang mudah dan juga menarik. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.